dipersembahkan oleh Halo Travelers, jumpa lagi di Travel Notes yang kembali akan mengajak Anda berpetualang di jalur sutra. Masih bersama Bikers The Bombix, petualangan kali ini dimulai dari Tashkurgan menuju kota Kashgar, kota terakhir di jalur sutra. Pagi, sekarang sudah di Tashkurgan. Ini sudah ada di etapa terakhir dan ketinggiannya ada di 3.800 meter di atas permukaan laut. Salju, pegunungan salju mengelilingi kawasan ini dan penginapan kita hari ini. Sekarang Riders The Bombix sudah bersiap lagi. Persiapannya seperti apa? Kita tanya kepada mereka karena suhunya minus. Tadi pagi saja minus 7 dan diperkirakan nanti di siang hari akan terus turun suhunya sampai minus 10 sampai minus 11 dan baru akan terasa hangat di malam harinya. Kita akan berbincang dengan yuk, Lady Biker kita yuk. Ni hao. Ni hao. Tidurnya enak banget. Ini kan kita kan minus nih ya, kurang lebih tadi minus 7 nih. Iya. Persiapannya gimana riding? Persiapannya saya nggak banyak gerak ya, Nggak banyak gerak, karena oksigennya kita kurang. Oke. Sampai di hotel-hotel sini tuh saya baru ngerti ada apa namanya oksigen di sebelahnya. Itu berarti di dalam ketinggian 4.700 ya. Oksigen kita tuh tipis begitu ya. Tipis banget. Makanya bangun tidur saya latihan untuk tarik nafas. Agak sedikit kardio gitu ya. Nah tapi persiapannya gimana nih? Berapa lapis nih dalam sini nih? Satu long john, and then ini celana ayu saya pakai 3 lapis. 3 lapis, celana 3 lapis, atasan? Atasan 3 lapis juga. 3 lapis. Intinya berlapis-lapis. Tapi selama perjalanan di suhu yang minus di oksigen yang tipis gimana pengalamannya? Siapa ambil oksigen Untuk di awal-awal dalam? itu kan kita rasa sesek ya. Nggak ada, Ki. Ke pikiran maksudnya ke otak pun kita agak lemot. agak lemot. Karena untuk di jalan pun aku kurang fokus. Tapi karena kita orang Indonesia pasti kita kuat. Oke, pasti kuat. Ciao, semangat Indonesia. Sip, semangat ya. Semangat juga Mas Cakri. Perjalanan dari Tashkurgan menuju Kashgar akan melintasi jalur yang istimewa. Di kalangan penjelajah jalur sutra, jalur ini populer dengan nama Jalur Karakoram. Sesaat setelah 10 adventure bike ini melaju meninggalkan pusat kota Tashkurgan, keindahan alam yang dahsyat langsung terhampar di depan mata. Rumput savana berwarna kecoklatan yang di sampingnya mengalir sungai yang jernih menemani perjalanan kami. Dalam bahasa Turk, Tashkurgan berarti benteng batu atau menara batu. Wajar dinamai demikian karena jalan raya sepanjang 1.300 km yang jadi jalan lintas negara dari Tiongkok menuju Pakistan ini dikelilingi oleh bebatuan cadas. Dan yang paling istimewa dari jalur ini, siapa saja yang melintas bisa menikmati magisnya pemandangan pegunungan es Pamias yang perlahan muncul dari balik punggung batuan cadas Tashkurgan. Tashkurgan memiliki iklim gurun yang dingin karena ketinggiannya yang berada di 3.090 meter di atas permukaan laut. Rata-rata suhu hariannya per bulan berkisar antara minus 11 hingga 16 derajat Celcius. Sementara rata-rata suhu tahunannya di 3 derajat Celcius. Untuk yang tinggal di negara tropis seperti kami, ini jadi petualangan yang tak terlupakan. Menembus suhu udara minus sambil melaju kencang di atas tunggangan roda 2. Setelah melewati perbatasan negara Tiongkok, elevasi jalanan di jalur Karakoram mulai terasa menanjak. Suhu udara semakin menurun dengan oksigen yang perlahan menipis. Beruntung ada sebuah pemukiman orang-orang etnis Tajik di jalur yang kami lalui. Kami menepi sesaat sekedar untuk menghangatkan tubuh. Alhamdulillah. This is pumping. Alhamdulillah. Bukan apa-apa. Tidak berlama-lama, 10 bikers kembali tancap gas dan tiba di Mazar di bawah kaki Gunung Pamias. Jika tidak tertutup es, hamparan area yang luas ini adalah padang rumput savana. Tak perlu aba-aba, semuanya serentak menjadikan tempat ini sebagai arena bermain es.
Halo, nah kalau tadi kita sudah meninggalkan kota Tashkurgan. Nah sekarang kita sudah ada tepat di atas atau di hamparan Pamir Glasier Gunung Es. Nah hamparan yang saya pijak saat ini dan bersama dengan Bikers The Bombix ini disebut mazar yang oleh yang bahasa lokalnya diartikan sebagai makam. Tapi di mana makamnya? Di sini memang belum terlihat makam. Namun ini area memang sudah disiapkan oleh masyarakat yang tinggal di sini. Mereka campuran, ada suku Afghanistan, ada Pakistan, ada India, ada Tajikistan. Nah mereka menempatkan hewan ternak mereka seperti sapi, keledai, ada kambing, bermacam hewan ternak ya. Mereka menempatkannya di mazar ini. Nah di mana rumah-rumah warga? Kalau dilihat dari jauh, sekitar sana tuh ada rumah-rumah. Itu dia rumah warga dari beragam suku yang tinggal di sini. Suhunya 0,5 derajat aja, tapi karena excited dengan hamparan padang rumput penuh salju, jadi tetap hangat begitu. Dan oh iya, topi yang saya kenakan ini adalah topi tradisional atau topi keseharian yang biasa digunakan oleh wanita suku Uighur, namanya kolotok. Jadi menggunakannya biasanya seperti ini, seperti peci, dan untuk dingin dan menutup wajah mereka dari paparan matahari dan dingin, atau juga sekedar menutup aurat juga bisa. Jadi seharusnya makanya gini nih. Oh ya, kenalkan, ini teman baru saya. Mereka anak-anak dari penduduk lokal dari etnis Afgan. Cukup waktu bermainnya, Bikers kembali bersiap melanjutkan perjalanan karena masih ada 296 km lagi untuk tiba di kota Kashgar. Etapa terakhir sepanjang kurang lebih 350 km dari Tashkurgan ke Kashgar tuntas dilalui oleh 10 Bikers ini. Tapi finish di kota Kashgar belum jadi akhir petualangan saya dan Bikers The Bombix. Masih ada eksotisme kota Kashgar yang menanti untuk dijelajahi. Tetapi Travel Notes. Setelah 6 hari menjelajah jalur sutra, kota Kashgar jadi kota terakhir bagi 8 Bikers The Bombix di perjalanan Silk Road Odyssey. Dan hari ini kami akan menikmati kota Kashgar, kota terakhir di jalur sutra. Ini dia pasar Huang Tishang atau Ulak Bazar dalam bahasa Tajik. Pusat pasar ternak dan beragam kebutuhan sehari-hari masyarakat Kashgar. Tapi Huang Tishang bukan sekedar pasar. Orang-orang suku Uighur sejak zaman perdagangan jalur sutra kuno sudah menjadikan pasar ini sebagai livestock market atau pasar saham yang memperjualbelikan hewan ternak sebagai objek investasi. Mungkin ada ribuan ternak dan ribuan peternak juga yang ada di pasar ini. Karena ternyata pasar ini adalah memang dikhususkan untuk jual beli ternak, bisa sapi, bisa kambing, keledai, sampai kuda atau domba dilakukan di sini oleh masyarakat warga Kashgar. Tapi ada juga dari masyarakat dari kota-kota lain di luar Kashgar. Dan yang menariknya lagi, pasar seperti ini cuma buka di hari Sabtu dan Minggu saja. Dan itu terjadi di sepanjang musim tanpa mengenal hari libur kecuali di Sabtu dan Minggu. Dan di sini dijaga oleh polisi. Jadi orang-orang seperti kita, seperti saya yang ingin masuk ke dalam ternyata tidak diizinkan. Hanya orang-orang yang ingin menjual beli hewan ternak mereka saja yang bisa masuk ke area jual beli di sini.
Kebanyakan pedagang ternak di sini sudah berjualan puluhan tahun secara turun-temurun. Setiap pasar dibuka, seorang pedagang bisa membawa pulang rezeki minimal 10.000 yuan yang setara dengan 20 juta rupiah. Pasar Huangtixiang tak hanya penting bagi masyarakat suku Uighur, tapi juga menarik perhatian bagi banyak wisatawan. Jika sempat berkunjung ke kota Kashgar, sempatkan mampir ke pasar ini untuk melihat bagaimana etnis Uighur merawat tradisi budaya lokal mereka. Kami tinggalkan pasar Huangtixiang menuju pusat kota Kashgar. Sejak 2100 tahun silam, kota Kashgar di Provinsi Xinjiang, Tiongkok telah menjadi kota kosmopolitan yang menghubungkan peradaban barat dan timur. Mereka bertukar bahasa, gaya hidup, kultur, dan agama. Kashgar adalah kota penting pada era Jalan Sutra. Beruntung sekali kita masih bisa merasakan sisa-sisa masa lalu itu. Salah satunya sebuah pemukiman kota tua seluas 2.000 meter persegi di tengah kota Kashgar. Walaupun dari luar tampak seperti reruntuhan situs, sesungguhnya ada kehidupan di dalam sana. Ada sekitar 10.000 penduduk yang umumnya etnis asli Uighur. Ke kota Kashgar, kalau tidak mampir ke Grand Bazaar, rasanya ada yang kurang. Karena bagi pelancong atau wisatawan, biasanya kalau berkunjung ke suatu negara inginnya membeli souvenir atau belanja oleh-oleh. Nah, Grand Bazaar adalah salah satu tempat yang paling tepat untuk mencari oleh-oleh khas kota Kashgar atau khas Uighur, khas Mongolia, ada semua di sini. Tapi ada yang menarik juga di Grand Bazaar. Ada sebuah bangunan bersejarah, sebuah masjid yang sudah berusia 580 tahun. Konon masjid itu adalah masjid pertama yang dibangun di kota Kashgar, Xinjiang, Tiongkok. Posisinya ada di sebelah sini. Masjid Itkah salah satu jejak peradaban Islam yang tersisa dari era jalur sutra kuno. Itkah memiliki nama lain Etigar, yang berarti tempat untuk berdoa atau beribadah dan juga tempat untuk menggelar festival. Masjid yang dibangun tahun 1442 ini merupakan masjid terbesar di Tiongkok dan jadi pusat kegiatan umat Islam di kota Kashgar. Dengan lapangan luas, masjid ini bisa menampung 100 ribuan jemaah saat ibadah sholat Id di hari raya. Nah, seperti inilah souvenir-souvenir atau barang-barang yang dijual di Grand Bazaar. Pastinya barang-barang khas dari Kashgar. Yang paling khas dan yang paling penasaran saya juga ingin bawa pulang ke Jakarta adalah topi khas suku asli, orang-orang asli Uighur atau orang-orang Kashgar. Ini namanya tupa. Nih, seperti ini. Nah, pas nih. Kalau yang ini tupa untuk perempuan. Kalau yang ini jenis tupa atau topi untuk yang laki-laki. Jadi ini mengibaratkan seperti ada rambutnya begitu ya. Tapi katanya sih bordirannya ini ada maknanya. Nah, seperti seperti motif yang satu ini, topi untuk laki-laki. Ini adalah yang paling orisinil, model-bordir yang paling orisinil. Kalau diperhatikan, bentuk bordiran ini seperti janin. Ini menandakan saat manusia dilahirkan sampai nanti mereka akan kembali ke tanah, dimakamkan, dan ini bentuknya seperti nisan. Nice. Jalur sutra terpecah menjadi dua rute utama, rute utara dan selatan. Rute utara menyusuri pegunungan Tian Shan hingga Gunung Taklamakan, sedangkan rute selatan menuju ke pegunungan Karakoram dan terus ke Pakistan atau India. Nah, dua rute itu akhirnya bertemu di Kashgar. Berhubung agak sedikit tersesat, tapi tersesat yang satu ini menyenangkan buat saya karena jadi bisa menemukan kota tua yang sebenarnya mungkinnya tidak tersembunyi, diketahui oleh seluruh masyarakat Kashgar, namun memang mereka agak sedikit berada di pinggir kota begitu. Nyium bau wangi nih, kayaknya enak ya kalau sambil jajan
Siapa tahu makanannya juga pasti makanan khas. Kita pengen coba. Di sini ada kayak sosis bakar, makanan-makanan jajanan yang digoreng gitu ya. Bumbunya tapi nih yang biasanya beda karena bumbu-bumbu masakan di sini tuh tajam-tajam banget. Masuk ke dalam kawasan pemukiman Kota Tua Kashgar yang padat bagaikan masuk ke dalam labirin. Tapi jangan khawatir tersesat di dalamnya, karena semua gang di sini terhubung ke jalan utama. Sosis ayam, enak. Langkah kaki saya masih belum ingin berhenti menyusuri kota tua ini, karena masih ada harta karun tersembunyi dari sudut kota Kashgar. Sesaat lagi, tetap di Travel Notes. Jalan-jalan sore di Kota Tua Kashgar begitu menyenangkan. Semakin sore, semakin ramai dengan wisatawan. Dan juga musik-musik tradisional sudah mulai banyak terdengar di kiri kanan jalan karena di sini juga banyak tempat makan, makanan-makanan khas Kashgar tentunya. Dan yang menarik di lorong atau di jalan ini kita bisa melihat lebih jelas lagi detail dari arsitektur bangunan-bangunan Kota Tua Kashgar yang namanya adalah arsitektur Naqsh. Orang-orang etnis Uighur punya keahlian yang beragam. Tak hanya ahli dan teliti dalam membuat detail arsitektur Naqsh, mereka juga ahli membuat kerajinan ukir kayu. Dan keahlian ini diwariskan turun-temurun pada 7 generasi Uighur, sejak kota Kashgar jadi kota pemberhentian terakhir para saudagar di era perdagangan jalur sutra kuno. Jalan besar lagi, sudah keluar dari gang-gang cantik tadi. Di sini tempat kita ngumpul lagi bersama Bikers The Bombix. Kita mau menikmati teh di kedai kopi yang usianya sudah ratusan tahun, 100-year-old tea house. Di kota Kashgar, kebanyakan masyarakatnya tidak minum kopi, tapi minum teh. Kalau kita biasanya ngopi-ngopi cantik, di sini ngeteh-ngeteh cantik. Ini dia suasana dari tea house yang usianya sudah ratusan tahun. Penuh kejutan ya, Kota Tua Kashgar ini ternyata dari setiap sudut gangnya yang sangat cantik arsitekturnya. Lalu suasana di dalam sini, kita duduk di sini lesehan sambil menikmati teh khas Kashgar. Ada pertunjukan seni musiknya juga, dan di sini kebanyakan semua adalah wisatawan. Seperti saya juga ingin menikmati teh khas Kashgar. Sini ya. Nama kedai teh ini Ostang Poilu. Dari banyak bangunan dan tradisi yang terawat dengan baik di Kota Tua Kashgar, kedai Ostang Poi jadi salah satu bangunan yang paling tua di sepanjang koridor kota. Sejarah dan atraksi budaya lokal yang disajikan jadi daya tarik bagi wisatawan. Nah, jika kaki sudah lelah mengitari kawasan Kota Tua Kashgar, menyeruput secangkir teh min hangat bisa jadi obat penghilang lelah. Kita icip-icip dulu teh khas Kashgar. Oh, isinya daun mint. Wanginya seperti bisa buat minuman apa ya, penyembuh masuk angin. Cobain ya. Nah, menariknya, minum tehnya dengan gula batu seperti ini. Kayak permen ya? Masukin.10分钟以后我们下楼，骑摩托车到酒店，把摩托车放到酒店，我们走过来吃饭，晚上看表演。那边吃。好
Siap. Temperatur di sini lagi cukup dingin, kurang lebih tadi ada 10 sampai 11 derajat. Setelah jalan-jalan di kota tua Kashgar, ditutup 把摩 dengan 托车骑过去。 teh khas Kashgar. Area balkon jadi tempat duduk favorit bagi pengunjung. Dari balkon ini kita bisa menikmati teh dan camilan khas Kashgar sambil menonton hiburan dadakan dari pengelola kedai. Kali ini, Bikers The Bombiks dihibur oleh duo Kashgarian dengan lagu dan tarian tradisional Uighur. Hari berganti malam, hiburan berupa tari-tarian tradisional dan pertunjukan musik mulai terdengar dari sejumlah kedai di kawasan ini. Untuk melengkapi sederet pengalaman melintasi jalur sutra, kami mencicipi hidangan khas Uighur. Etnis Muslim Uighur punya cara tersendiri dalam menyambut tamu. Mereka akan mempersembahkan tarian tradisional sebagai simbol persahabatan. Kebanyakan tarian Uighur terpengaruh oleh budaya etnis Kazakh. Meski realitanya hidup sebagai etnis minoritas, mereka tertindas, namun tradisi bersukacita lewat tarian tak pernah ditinggalkan. Bagi etnis Uighur, seni tari bukan hanya wujud kesenian, tapi juga simbol eksistensi agar tak lepas dari akar budaya. 2.850 km perjalanan di jalur sutra dilalui 8 bikers Indonesia. Menghadapi perubahan cuaca ekstrim, juga perubahan budaya yang begitu kontras. Silk Road Odyssey, napak tilas yang tak sekedar memberi pengalaman berpetualang, tapi juga membuka lebar-lebar pandangan kita terhadap dunia dan semakin memahami arti perbedaan.